Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang lingkungan keluarga dosen pengampu Ibu Resya Fakrunisa, Manajemen Stres dan Konflik, yang disusun oleh Zawahara Kolbu Julia, Lista Nur Hasanah, Ranti Rahmawati, dan Pina Sakinah. A. Pengertian lingkungan keluarga. Pendidikan manusia dimulai dari keluarga. Di dalam keluarga terdapat orang tua sebagai pendidiknya dan anak sebagai terdidik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tidak mempunyai program resmi seperti lembaga pendidikan formal. Apa yang diperoleh anak di dalam keluarga nantinya akan menjadi dasar dan dikembangkan bagi kehidupan selanjutnya. Pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termasuk manusia, dan segala perilakunya yang bisa mempengaruhi segala kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh pada perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pendidikan dan sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan menghasilkan anak yang berkepribadian baik. B. Fungsi lingkungan keluarga. 1. Pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Peletakan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya poin C atau poin ketiga, definisi konflik orang tua dan remaja. Konflik orang tua dan remaja didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam keluarga yang memiliki perbedaan pandangan, peraturan, dan harapan yang ditunjukkan dalam bentuk pertengkaran, adu argumen, dan ketidaksepakatan dalam hal peraturan, harapan, dan hal-hal lain yang akhirnya menjadi masalah dalam relasi antar keduanya. Selanjutnya poin D atau poin keempat, penyebab konflik orang tua dan remaja. Rice dan Dolgin mengemukakan bahwa orang tua dan remaja saling tidak sepakat mengenai perilaku-perilaku yang secara sosial dapat diterima oleh remaja, namun tidak untuk orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan antara orang tua dengan remaja. Hal-hal yang menurut remaja pantas untuk dilakukan, sedangkan menurut orang tua tidak, sehingga menimbulkan konflik. Rice dan Dolgin memaparkan 5 faktor penyebab konflik orang tua dan remaja berdasarkan areanya, yaitu 1. Kehidupan sosial, 2. Tanggung jawab, ketiga, sekolah, keempat, hubungan keluarga, dan yang kelima, kesepakatan sosial. Selanjutnya, E atau poin 5, dampak konflik orang tua remaja. Steinberg menekankan konflik orang tua remaja yang konsisten dan intens adalah abnormal dan orang tualah yang mengalami lebih banyak stres dari konflik ini. 40% orang tua ternyata mengalami efek negatif seperti menurunnya harga diri, meningkatnya kecemasan, dan lain-lain. Sedangkan Santroch mengatakan konflik orang tua remaja juga dapat membuat anak remaja lari dari rumah. Hal ini terjadi karena remaja merasa tidak bahagia di rumah. Edelbrock mengatakan, dalam sebuah studi, depresi membolos dan penyalahgunaan obat lebih umum dijumpai pada remaja yang lebih besar, sementara perdebatan berkelahi dan berbicara terlalu keras lebih banyak dijumpai pada remaja yang lebih kecil. Lucas dan Prelow melakukan studi yang menunjukkan bahwa remaja laki-laki yang memiliki relasi lebih baik dengan ibu. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa remaja yang mengalami konflik dengan orang tua kemungkinan akan menunjukkan perilaku bermasalah di luar rumah, seperti depresi, membolos, berkelahi, hingga pemakaian narkoba. Selanjutnya E atau poin 6. Solusi orang tua merespon konflik remaja. Orang tua yang cenderung menghindari konflik karena banyak sebab, termasuk menghindari pertengkaran berkepanjangan, tidak berani melawan keinginan anak, sehingga lelah berdebat tanpa hasil dan berharap konflik akan terselesaikan dengan sendirinya. Selanjutnya,
konfrontasi. Cara kedua yang sering ditunjukkan orang tua adalah merespon dengan mengungkapkan semua yang dirasakan tanpa disaring terlebih dahulu. Bahkan biasanya ini dilakukan dengan emosi yang telah tersulut. Yang terakhir, mencoba menyelesaikan permasalahan. Cara terakhir adalah mencoba menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumber konflik. Cara ini dirasa paling tepat karena memang masalah hadir untuk dipecahkan, bukan untuk dibiarkan begitu saja. Baiklah, itulah pemaparan materi dari tema studi kasus di lingkungan keluarga. Di sini saya akan menarik kesimpulan, yaitu lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh pada perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pendidikan dan sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan menghasilkan anak yang berkepribadian baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.